Kali ini yang spesial, kita tidak di studio Radar Jogja, tapi kita ada di JEC Mini Soccer NKP. Woi, seperti itu ya. Jambul tuh kapan dipastikan absen? 2 minggu? Ya belum tahu mas, belum. Oh, belum ada kabar. Tapi yang jelas besok lawan Semarang itu belum bisa main. Belum bisa main. Masih latihan terpisah atau kemarin. Kompos. Kalau Kopong itu main itu nggak pernah cetak gol sebenarnya. Ini cetak gol itu, saking penaknya lapangan ya bang. Orang pinter kayak gue. Gak mau pulang mas, mau tidur di sini. Begitu. Katanya rumputnya enak mas. Kemarin apapun kondisinya PSIS, mereka bisa cetak gol duluan di Palu gitu kan. Nah ini yang membuat semuanya serba mungkin ya dalam apa namanya, dalam pertandingan besok. Mungkin itu bang. Iya. Terus Pong, Nah kok lirik ngopo? Bingung ya. ini ada pesanan sponsor loh Pong. Pesanan sponsor. Oh, ya. Karena kita kan syutingnya tuh di mana, di lapangan JEC. Halo, kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kali ini yang spesial, kita tidak di studio Radar Jogja, tapi kita ada di JEC Mini Soccer NKP. Woi, tepuk tangan dulu. Tempatnya letaknya di sebelah mana? Barat timur ya, timur JEC. Jogja Expo Nah, Center. kita sudah pernah main di sini, lapangannya enak, ini lapangan berstandar FIFA. Oke. Jadi teman-teman yang ingin menyelenggarakan pertandingan mini soccer berkualitas standar FIFA bisa di sini nih. Ya, Ya, rumputnya nanti silakan berkualitas, apa namanya, tempatnya juga tidak bergelombang ya mas ya. Infonya tuh rumputnya lebih bagus dari rumput Santiago Bernabeu. Wow. Oke, minggu nanti akan ada pertandingan seru antara Semarang versus Sleman. Meskipun kondisinya agak berbeda, Semarang agak pincang dan baru 1 kali kemenangan, berada di papan bawah dasar klasemen, namun bukan berarti PSIS Semarang lawan yang lemah ya. Karena dari pertemuan 11 pertandingan 7 kali kalau nggak salah PSIS Semarang itu berhasil memenangkan pertandingan. Dari data yang ada saya tahu. Oke, langsung aja ke narasumber kita, ada Lord Kopong dan Pak Ananto. Bagaimana Pak prediksi Semarang melawan Sleman, PSS Sleman? Iya, ini pertandingan yang mungkin bagi sebagian orang ini dianggap paling bisa ambil poin penuh ya, secara mudah. Tapi kita ingat lagi bahwa segala sesuatunya kalau dalam sepak bola sebelum kick off dibunyikan ya mesti 50-50 itu bah. Apapun itu yang terjadi. Cuma gini, ini memang ketolak belakang ya dua tim ini. Meskipun sama-sama mereka tim yang terdegradasi di saat yang bersamaan, gitu kan, sama Barito juga. Cuma trennya PSS dengan PSIS ini jomplang, maksudnya berbanding 180 derajat ya. Jadi yang satu PSS ini terlihat sekali berambisi untuk tetap segera kembali ke Liga 1, sementara PSIS meskipun sama-sama berambisi, tapi kita lihat dalam perjalanannya, persiapannya, kelihatannya tim ini memang kurang maksimal gitu kan. Nah ini memang menjadi sebuah hal yang menarik di sini kan. Sekali lagi ini sampai pertandingan ke berapa Bang? 5 ya? 6 besok. Setelah 5 pertandingan kemarin, bahkan PSIS Semarang ini baru berhasil mengambil poin satu. Tapi poin ini diambil di Persipal Palu, dan mereka main di Stadion Gawalise Palu, yang sebenarnya stadion ini cukup berat sebenarnya ya. Tapi kalau dari pertandingan kemarin memang ada sedikit perbaikan di tubuh PSIS. Hanya saja ini karena tim ini sepertinya terkena kontraksi yang cukup tajam ya setelah temennya Mas Kopong ini di Pak Kahudi apa ya, mundurkan diri, apakah itu diberhentikan, sudah kita tidak di PSIS ya. Kemudian tim ini kan berganti pelatih ya, sekarang ditangani oleh caretaker ya. Nah saya pikir
ini juga akan menimbulkan sedikit gangguan di kubu PSIS Semarang. Hanya saja PSS untuk pertandingan besok jangan sampai terlena gitu kan. Tetap harus menginjak bumi lah. Apapun itu PSIS tetap PSIS ya. Kemungkinan besar mereka akan dapat tambahan motivasi karena menghadapi Sleman kan. Ya. Karena ini kan ada perseteruan ya, Rivalitas. rivalitas di atas lapangan antara Sleman dan Semarang. Nah ini yang mereka pasti juga nggak mau malu lah untuk untuk kalah dari Sleman. Nah dalam kasus-kasus di sepak bola ini sering terjadi, momen-momen seperti ini terjadi gitu. Jadi karena ada tambahan motivasi itu, kadang tim yang memang sedang ada di bawah tapi ketemu dengan rivalnya, mereka nggak mau kalah gitu kan. Ya. Nah ini yang harus diwaspadai oleh anak-anak PSS, karena PSS ini sekarang memang lagi balapan ya dengan Barito Putra. Kalau sampai terpleset akan lebih berat untuk menghadapi lanjutan kompetisi ini, karena ya saya kemungkinan besar nanti Barito ini juga akan mulus sampai akhir musim gitu kan. Beberapa kali mereka main di tandang itu juga memetik hasil yang maksimal gitu kan. Sama dengan PSS juga memetik hasil maksimal. Cuma bedanya PSS ini sudah beberapa kali kebobolan. Ya. Tapi kalau Barito itu sama sekali belum kebobolan. Nah ini perbedaannya di sini. Dan kemarin apapun kondisinya PSIS, mereka bisa cetak gol duluan di Palu gitu kan. Nah ini yang membuat semuanya serba mungkin ya dalam dalam pertandingan besok. Mungkin itu Pak. Ya. Bang, Iya, Mas. ini King Sleman gimana nih Bang? Apa komentar dari Ansari persiapan menjelang laga away ke Semarang? Ya sejak lawan kemarin sebelumnya. Apa? Lawan apa? Hal itu. Sejak laga home kemarin. Ya, lawan apa? Hah? Lawan apa? Lali itu. Kendal. Tangis sih. Sejak lawan Kendal kemarin, tim sudah rehat 1 hari ya di hari Senin. Terus hari Selasa sudah melakukan recovery, hari Rabu sudah masuk ke dalam taktikal. Artinya tim ini akan berangkat di hari Sabtu pagi besok. Oh, Sabtu pagi. Bisa besok. sehari berarti. Ya, Sabtu pagi. Terus kan sorenya kan official training di sana. Ya. Nah, secara persiapan King PSS Sleman ini sudah mempersiapkan diri secara fisik, taktik maupun mental Mas untuk menghadapi PSIS Semarang. Coach Ansari pun juga bilang seperti ini Mas, walaupun ini berbanding terbalik ya secara kualitas maksudnya secara klasemen ini kan PSS di papan atas, Semarang di dasar klasemen. Coach Ansari ini tidak mau meremehkan katanya. Dalam menghadapi PSIS Semarang ini besok ini PSS Sleman ini akan menampilkan squad tim inti full power Pak yang akan ditampilkan Pak, tetap tidak mau meremehkan dalam arti yang akan dipasang itu tim-tim yang sudah sering dipasang Yang sudah inti. yang inti-inti, walaupun besok dari update yang saya dapat ini Jajang Mulyana ini belum boleh. Kan ada yang tahir. Belum boleh. Nah, artinya kan ini kan posisinya kan akan seperti kemarin ya, kalau saya lihat di latihan itu M Tahir tetap akan menghandle di posisinya Jamul. Jamul kemarin masih latihan terpisah. Dan untuk Terence update-nya sudah ikut game ikut latihan bareng tim. Tapi untuk besok di laga melawan PSIS Semarang ini tim pelatih ini masih belum tahu apakah dipasang atau belum. Masih menunggu rekomendasi dari dokter Tif. Tapi secara kondisi udah bagus Terence. Tapi kita lihatlah, walaupun dipasang, sepertinya kan kalau saya amati dari beberapa musim kemarin ini, setelah cedera ini tidak langsung menjadi starter ya. Artinya kan mesti main di babak kedua, tidak dicoba dulu beberapa menit seperti itu. Ya, kemungkinan akan Terence akan seperti itu. Mungkin jika toh dipasang besok. Itu Mas Bahana. Ya. Laga nanti dipastikan tanpa penonton ya Pak ya. Apakah ini akan menjadi keuntungan bagi Saya nggak tahu apakah besok tanpa penonton atau memang boleh ada penonton cuma diboikot sama supporter Bang. Nah itu sebenarnya seperti apa ini? Nah ini kurang tahu Pak, maksudku dengan penonton atau tidak kan ini belum ada update-nya ya, maksudnya di media sosial belum berseliweran ya. Kemarin juga ada
isu juga bahwa pertandingan besok ini PSIS lawan PSS Sleman ini akan berpindah di Maguwo, tapi itu cuma isu, ternyata Hoax. kebenaran itu hoax. Tuh, nah ini Kok iso dipindah malah ning Maguwo iki karepe piye, Bang? nggak tahu, itu kan isu ya Pak ya, isu. Lah sih gawe isu kok yo nemen iki Nah lho. makanya itu. Kan kamu yang buat isu. Utuh, aku dhewe Ayo. orang ngerti ya. maksudku. Followermu mesti. Followermu. Followermu piro, Bang? Pitu. Follower pitu kemaki. Pitulungan. Terus. Nah, artinya kan ini masih simpang siur ya, apakah besok bisa disaksikan penonton atau tidak. Teman-teman supporter PSS ini akan ada wacana away atau tidak belum tahu, karena sampai sejauh ini teman-teman belum mendapatkan apa namanya persetujuan bersama untuk berangkat atau tidak, ini belum Ada kepastian. Beberapa kepastian. Tapi kelihatannya ya sepanjang pengetahuan saya kan nggak ada kasus-kasus kerusuhan sebelum info kalau saya sih kan beberapa pertandingan PSIS kan nggak ada penontonnya ya, sepi ya. Ya, Itu infonya sih memang panpelnya emang tidak mengizinkan ada penonton sekalian. tapi ada yang ada. kemarin ada yang jual tiket kok Mas. Oh iya? Di laga sebelumnya katanya ada. Ya katanya ada yang jual tiket. Ada yang nonton, tapi mungkin untuk penonton umum ya nggak supporter, karena kan iya lah yuk aneh ya. Maksudnya ini laga home kok nggak ada panpel, nggak boleh apa namanya, penonton nggak boleh nonton, itu lucu. makanya. Tapi katanya kemarin yang sebelum-sebelumnya ya katanya ya aku nggak tahu. Sakitnya karena diguna-guna. Konon Itu apa katanya. namanya, ada yang jual tiket juga. Oh ada iya? yang jual tiket. Tiket apa? Tiket biar Oh dia tiket bios. Soalnya tiket bioskop. Tiket masuk apa? Yang wisata sana tuh. apa ya mana nih? Rawa pening. Oh pening Ambarowo, ini kurang piknik kok. Oh. Tuna wisata weh, Bang. Tanya ya, tapi nggak tahu ya nanti update-nya seperti apa. Teman-teman juga masih bertanya-tanya, saya pun juga. Ya semoga saja besok laganya tetap berjalan seru ya, walaupun ya misal pun kalau tanpa penonton, harapannya laganya tetap berjalan secara lancar, sukses seperti itu. Ya. Artinya kemenangan PSIS melawan Persipol apakah ini sinyal kebangkitan dari Semarang, Pak? Oh imbang kok, orang menang. Seri ya. Ya mungkin ada yang bilang bahwa ini kebangkitan ya, tapi saya pikir kalau dari pertandingan kemarin ya, Pak, saya kebetulan memang menyaksikan ya pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persipal. Cuma di awal-awal pertandingan saya nggak lihat gitu kan, cuma di beberapa setelah menit keberapa baru saya menyaksikan secara intens. Secara permainan belum banyak yang berubah. Sama. Dan materi pemainnya kan juga Seperti sama tangan gitu kan. Pak Kahudi. Ya, tinggalannya Kahudi. Jadi saya pikir kalaupun ada peningkatan, mungkin hanya pada motivasi dari anak-anak Semarang ini. Motivasinya dalam artian apa? Bahwasanya ini rivalitas yang cukup tinggi. Itu kan ibaratnya kayak mungkin kalau Liverpool ketemu dengan Everton gitu kan, yang meskipun Semarang dan Sleman ini juga nggak satu kota, tapi kan rivalitas antara Semarang dan Sleman ini kan cukup tinggi kan. Apalagi jaraknya ini kan sebenarnya cukup dekat. Terlebih setelah adanya tol ini, paling Sleman Semarang itu kita 1 jam, 1 jam setengah, maksimal 2 jam. Cepet Bang. Kamu Pak motornya tekan, Bang, lewat tol. Oh ya di Pelindes Setung lewat tol. Nah jadi ya mungkin kalau ada perkembangan yang agak naik, mungkin dari sisi apa, semangat aja atau motivasi aja Pak. Tapi saya lihat tim ini memang dari awal itu complicated lah. Maksudnya banyak masalah gitu kan. Bahkan dua kelompok supporter mereka kayak Snack dan Panzer Biru ini juga sudah dari awal tuh boykot terhadap tim ini gitu kan. Mereka nggak support lah. Ini berarti kan ada masalah besar yang ada di dalam internal tim dengan supporternya. Nah ini yang menimbulkan masalah terbaru di PSIS Semarang. Nah saya pikir bagi PSS ini kesempatan besar untuk mendulang poin gitu kan. Tapi ya jangan dilupakan, apapun dalam sepak bola itu
nggak boleh kita jumawa. Sebelum kick off berbunyi ya masih 50-50. Ya. Ya, toh. Jadi saya pikir perubahan pelatih kemarin pun tidak banyak menambah perubahan permainan, Pak. Jadi masih sama, masih seperti sama, dan kita harapkan ini segera dimanfaatkan oleh PSS sebelum ya kita nggak tahu kan, ternyata nanti dari luar ada investor masuk, Itu, kemudian di putaran kedua tim ini berubah, ya kan, terus ganti pelatih yang lebih bagus atau pemain yang lebih bagus, kayak misalnya yang terjadi di Persipura kan, sekarang Rahmat Darmawan masuk, ini kan juga sesuatu hal yang memang bisa saja terjadi dalam Liga Indonesia, karena ini Liga Indonesia. Liga Indonesia. Ya, segala sesuatunya bisa terjadi. Ya, mumpung belum mumpung belum itu terjadi, ini harus dimanfaatkan. Itu mungkin. Ya. Pong, selain Jamul, ada pemain yang dalam kondisi tidak fit mungkin absen. Ya Mas Kartu. Arudin sama enggak. Ya cuman Mas Arudin sama Nuri yang masih belum. Nuri bek kanan Nuri main bisa, main kanan belum itu. bisa. Bek kanan. Jamul ya ya Coach Ansari pun juga seperti itu ya. Jamul tuh kapan dipastikan absen? 2 minggu. Ya belum tahu Mas, belum. Oh, belum ada kabar. Tapi yang jelas besok lawan Semarang itu belum Belum bisa main. belum bisa main. Masih latihan terpisah atau kemarin. Komposisi pemain akan sama. Akan sama dan akan menurunkan, tidak akan menggunakan rotasi besar-besaran ya, walaupun secara di atas kertas ini bisa dibilang PSS ini unggul, tapi Coach Ansari ini tetap memaksimalkan dengan pemain-pemain intinya. M Tahir akan menggantikan Jamul Iya, pasti. iya. Gak ada pemain lain siapa, Nanda apa? Enggak, tetap M Tahir. Kalau saya loh. Gomez gitu enggak. Ya, Tengah. seperti kemarin Mas. Maksudku untuk formasi lini belakang kayaknya tetap seperti kemarin. Empat. Tapi yang tengah ini nanti nampaknya akan ada sedikit Injai. perubahan ya. Maksudku entah nanti Kim atau Iksan yang dirotasi, saya tidak tahu. Maksudku dari 2 pemain ini nampaknya akan ada rotasi. Masih Inje main, Pong. Woi, idola berlian baru di PSS ya. Wah. Loh ya kan, selain Gustavo yang Yang dari sekarang Prancis. Ini udah cetak 3 gol ya. Tiga Bang? gol. 3 gol. Bukan striker ya. Bukan. Nah, ini kan selain Gustavo Tokantin yang sudah menjadi top skor sementara di Liga 2, kan Injai ini kan juga sudah membuktikan taringnya ya, walaupun pandai taring ya. Berarti singa ya. Singa. Singa. Singa Jerapah, Lek. Jerapah ya ora duwe taring. Wah, iya. Oh, julukannya singa dari Prancis. Wah, anyar ya singa dari Prancis neng. Ya apik sih. Tangguh. Mah mencolot loh. Begini Mas Bana. Ya. Artinya lawan PSIS Semarang besok, Coach Ansari ini tetap menginstruksikan kepada seluruh anak asuhnya supaya tetap jangan terlena, tetap fokus. Apapun itu, PSIS Semarang walaupun posisinya di dasar klasemen, seperti yang Pak Ananto bilang tadi, mereka tetap memiliki motivasi yang lebih. Di dasar klasemen ini menjadikan motivasi mereka ini untuk bisa meraih kemenangan, karena kan beberapa match kemarin kan baru meraih 1 poin ya. Artinya motivasi mereka justru ini menjadi tambahan motivasi semangat buat mereka di laga besok kalau kata Coach Ansari. Sehingga teman-teman PSS ini tetap disuruh mewaspadai apa segala macam yang ada di lapangan besok dilawan. Siapa pemain PSIS Semarang yang patut diwaspadai? Yang iya nak aku tekon pelatih mesti semuanya, termasuk Hitman, ngono kuwi ya. Hakim garis. Apalane tapi ya sing pemain asing yang kemarin mencetak gol itu loh, Pak. Siapa? Yang penalti itu. Oh iya, siapa lupa namanya itu. Basa Jum bukan ya? Bukan. Enggak tahu. Aku enggak Aku hafal ya, hafal pemain aku PSIS. ya. Karena PSS sih. pemainnya PSIS ini agak sedikit asing ya. Asing. Sudah asing. Asing. Itu dia skuadnya beda dengan skuad Liga 1 kemarin ya? Oh sangat beda. Sangat beda. Sangat Total beda. berubah berarti. Total berubah. Baik dengan pemain lokalnya ya. Nyaris pemain lokalnya ini yang tinggal itu nyaris nggak ada map. Ada mungkin dari pemain muda gitu kan. Jadi pemain kayak siapa ya? Rian Ardiansa juga sudah nggak ada. Terus Dewangga jelas ke ke Persib kan. Ya. Yang lainnya sudah nggak ada semua. Ya. Pemain asingnya juga nggak ada yang tinggal. Ya. Dan bahkan kan
di musim lalu ini kan PSIS ini juga kan kena masalah juga kan, beberapa pemain asingnya itu sepertinya nggak dibayar gajinya. Fortes. Itu Fortes itu jauh sebelumnya. Oh, iya. Di musim lalu loh pas tim ini degradasi kan kelihatannya beberapa pemain ini juga protes kan karena ada keterlambatan gaji atau macam-macam gitu Pak. Ada gonjang-ganjeng ya Pak? Ada gonjang-ganjing di non teknis internal tim lah, sehingga tim ini jadi ya seperti yang kita lihat sekarang itu. Ini memang berubah total Pak, jadi tim ini berubah total dan mayoritas pemain-pemain yang main sekarang ini kan justru yang ngambil itu kan Kahudi sebenarnya. Kahudi, ya. Yang apa namanya menyusun tim ini kan Kahudi. Jadi dari awal sampai tim ini terbentuk sampai musim ini berjalan sampai beberapa pertandingan sebelum Kahudi ya tetap Kahudi semua. Dan bahkan persiapannya Kahudi itu persiapannya PSIS ya. Bahkan sebenarnya itu lebih awal dibanding persiapannya PSS ya. Hanya saja persiapan mereka itu dari nol. Ya. Karena mengumpulkan pemain-pemain lagi gitu. Sementara PSS ini kan tinggal memanggil pemain-pemain yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Jadi itu yang membuat tim ini memang agak sedikit kontraksi lah di musim ini gitu, Pak. Pong. Piye kabare, Pong? Apik Mas. Saya. Kok kowe sesuk ora sido mangkat, Bang? Aku disuruh ini DBL. DBL ya. Ya, ini karena ada event basket jadi Mas Kopong nanti suruh nonton teman-teman SMA gitu. Adik-adik. Adik-adik SMA. Ciwi-ciwi. Pong, ini kan ada rotasi mungkin ya. Kalau Ihsan Pratama diparkir siapa penggantinya? Ya mungkin Arda bisa. Relosa juga ada untuk mengisi di situ. Relosa bagus ya kemarin. Terakhir lawan Persipal. Sorry, Tornado. Iya bagus. Relosa ini pemain muda asli Sleman, binaan Sleman juga yang menurut saya itu ya walaupun masih muda, mental bermainnya ini sudah sangat bagus ya Mas ya. Karena kan Relosa ini sejak di Liga 1 kemarin ini sudah biasa ikut di PSS Sleman gitu dan memiliki kualitas juga menurut saya pemain itu. Kualitasnya seperti apa, Bang? Ya kualitasnya ya biasa. Maksudnya seperti pemain-pemain walaupun pemain muda dia tetap bisa mengikuti stylenya senior-seniornya. Iya. Terus, Bang, kok lirik-lirik ngopo? Bingung ya. Iya, itu pesanan sponsor loh, Bang. Pesanan sponsor. Oh, ya. Karena kita kan syutingnya tuh di mana di lapangan JC. Iya. Oh iya. Oke, teman-teman, kita sekarang syuting di JC Mini Soccer. Jadi teman-teman boleh ya yang mau sepak bola. Pernah untuk main yang gini, Bang? Yo pernah sering Pak saya, Pak. Pisan karo aku kok. Ora ya sama teman-teman wartawan. Kita menang ya. Sering. Menang waktu itu ya. Menang. Waktu itu menang kita di sini. Bantai. Sama teman-teman wartawan kan. Kalau nggak salah sama tim JNE. Ya, JNE. Nah, jadi kita latihan bareng di sini. Ya, itu lapangan ini kalau menurut saya kan udah beberapa kali ya sama Radar Jogja, sama teman-teman wartawan yang lain, sama instansi kepolisian juga saya pernah diajak. Kowe ngopo ning kene karo polisi dicekel ning kene? Ya ora ya dijak yang biyen aku. Lah kowe kok iso dijak dadi statusmu dadi opo ning kono Ya, enggak. tersangka opo? Tahanan Pak, tahanan apa luar. Enggak, kemarin saya juga sudah merasakan bahwa lapangan JSC ini menarik ya, dalam arti seperti yang Mas Bahana tadi bilang, ini memiliki standar kualitas FIFA juga. Rumput sintetisnya juga sangat bagus, tidak ada yang lapangannya juga steril, kebersihannya anti bolong, kebersihannya juga oke. Iya. Dan tidak ada gronjal-gronjal itu loh. Pas dhewe main ning kene udan beres. Dan terus Enggak tergenang. nggak tergenang, resapan airnya juga sangat oke, bagus Aku nek sekali. udan deras iki guru wedine kowe, Bang. Apa, Pak? Samber gede. Aku kan putune Ki Ageng Giring. Selo. Oh, selo ding, ding. Banter salah mambu. Putune Ki Ageng Sero mak gandrek nyekel bledek. Ya, untuk lebih tahu soal lapangan mini soccer JSC ini, JSC Mini Soccer NKP, langsung saja kita panggilkan Narasumber kita. narasumbernya langsung ini. Oi. Monggo Bapak. Monggo Mas. Monggo, Pak. Iya. Teman ini kalau mau
main di sini silakan. Yang mau ngepo-ngepoin JC Soccer Mas. Nggih, sugeng sik sonten nggih. Iya. Lord Kopong Mas. Agak dekat Mas sama mic-nya, dideketin aja nggak apa-apa. Gitu. Contekan udah belum Mas? Kenalan dulu dong. Ya. Ah, Nama siapa nih Mas? Saya Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Pengelola atau ownernya? Saya pengolahnya. Pengelola. Oh. Mic-nya kurang dekat Mas kata itu. Nah, gini Mas, saya beri. Nah, Kayak nak adan lho Mas. Mas, saya mau nanya Mas. Oh iya. Apa Mas kelebihan lapangan mini soccer ini dengan lapangan mini soccer lainnya yang ada di Yogyakarta Mas? Oh iya. Baik, permisi, nama saya Wahyu ya. Ya, oke. Saya dari JC New Soccer ingin menjelaskan mengenai ulasan JC New Soccer. Oke Mas. Jadi begini, memang JC New Soccer itu memang salah satu lapangan yang unik nih saya. Dibandingkan lapangan-lapangan yang lain yang ada di Jogja. Contoh yang real tuh kita punya lapangan kembar, double twin, dengan teknis yang ukuran sama, panjangnya 55, lebar 35. ini standar FIFA ya Mas? Ya. Dan yang lebih spesial lagi tuh di rumputnya. Rumput yang kita pakai itu sangat spesial dan sangat berkualitas. Karena kita impor dari FIFA langsung dari Eropa, dan itu juga bersertifikat. Dan mungkin kita bisa flashback sebentar. Dulu waktu pembangunan lapangan ini, kita memang menggunakan tenaga ahli yang sangat profesional sih. Jadi ya mereka sudah tahu bagaimana caranya membuat lapangan bola yang skala nasional dengan dasarnya seperti apa. Nah, sudah seperti itu. Ini udah berapa lama Mas di sini ini kira-kira? Kita sudah dari bulan Desember tahun 2024, Pak. 2024 ya? Hampir setahun. Soalnya waktu pas kita main di sini saya kaget gitu loh. Oh iya, teman. Ya karena kok di sini ada lapangan representatif. Biasanya kan kita mainnya di tempatnya teman kita gitu kan. Ya. Nah, dan ternyata kita main di sini dan wah, luar biasa lapangannya. Sampai Kopong ini bisa cetak gol. Oh iya, Pak. Ya. Pertama gol Mas. Oh iya. Kalau Kopong itu main itu nggak pernah cetak gol sebenarnya. Ini cetak gol itu. Saking penaknya lapangan ya kok. Orang pinter kayak gue. Nggak mau pulang Mas, mau tidur di sini. Begitu. Ya. Katanya rumputnya enak Mas. Rumputnya enak di sini. Jadi ini menarik dan lingkungannya ini yang spesial menurut saya. Jadi ini kan masuk hampir di tengah kota ya. Ya, Iya, strategis. Sangat strategis. Jadi mau dijangkau dari daerah manapun bisa, Pak. Karena apa? Letaknya sangat strategis dari tengah-tengah kota ini. Yes. Dan aksesnya mudah. Iya, mudah. Kita kan biasanya kalau lapangan-lapangan yang lain itu kan masuk kampung. Ya, betul. Ya kan? Masuk kampung, jalannya sempit. Kadang kita mau pulang juga bingung. Ya. Ini lewatnya mana gitu kan. Nah, di sini ini kan kita dikelilingi oleh hotel, gedung-gedung bertingkat. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya yang ya memang sangat urban sekali lah, maksudnya sangat kota sekali. Jadi kafe-kafe juga banyak. Dengan kapan habis main kita juga langsung makan di situ ya Pong ya. Melu ora kok? Enggak loro. Ya orang bayar loh, gratis loh. Gratisan cepet. Iya. Mas, selain lapangan, fasilitas di sini apa aja Mas? Untuk kamar mandi kita ada 2 tempat ya, yaitu khusus yang perempuan ada 6 pintu. Ada yang main cewek juga di sini. Ada itu, bahkan ada. Wah, iya benar. Jadi ini teman-teman ini luar biasa di selatan, di lapangan selatan ada tim cewek main gitu kan. Biasa saya sok main karo kowe, Pong. Kamar mandi, terus? Terus yang kamar mandi perempuan cowok juga sama. Oh, dipisah ya, cowok cewek pisah. Ya, kamar mandi cowok cewek Bisa pisah. kok Biar wis comfort salam dulu, lebu. biar nyaman, ya. Biar Kowe nyaman. kadangnya ngarep padu saung nguyuh Bisa. sak penake. Terus kita juga bisa tuh Pak, juga mengakomodir tadi misalkan pemain yang agama muslim, disediakan semacam musola. Oke. Ya. Jadi ya kita mengambil semua lah, semua konsumen yang ada Iya. di sini seperti apa. Kafenya juga ada, Mas. Ada. Kafe ada kafe. Kafenya ada, nggak usah bingungan cari minum, cari ngopi di sini oke gitu kan. Terus Waktunya Mas? Waktunya? Waktu Buka. Operasional? nah gini, mungkin nih ya salah satu yang paling unik juga. mm, Jadi DJC itu
salah satu ya lapangan dengan jam operasional 24 jam. Mungkin ini satu-satunya di daerah Jogja, Ya. di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia. Oh, yang 24 bukan jam. 24 jam tuh. Dan Berarti juga- kalau misalnya jam 2 malam bisa. Wah, Ada yang main. udah terbukti Pak, Ada. timbang gabut di rumah. Iya, itu waktu Main pula. momen bulan Ramadan ya. Ya. Nah, Kita kan membuat semacam Turnamen. Ya, itu namanya Pavio Ramadan tuh. ah. Itu kita start dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Oh. Itu sama 1 bulan full itu. Dan kemarin tepatnya di bulan Agustus itu juga ada tuh dari tim Teras Malioboro. Itu main jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Jam 3 pagi. Iya ada. Bal-balan itu. Iya. Aku rum Kemudian tahu ada, itu. Pak. Kowe ngopo kadung, Men? Ya terus, Mas. Terus yang terakhir itu yang saya tahu tuh dari Boreka, itu Solaria tuh. Hmm. Jadi dia selesai closing dari restoran, Langsung ke ke sini lapangan, langsung main. jam 12-an. Iya. Luar biasa. Tapi ada yang tidur juga nggak kemarin di sini? Kita untuk yang itu seperti kita 24 jam, Pak. Oh, Ada jaga. Ada yang jaga 24 Ada. jam. Berarti kan misalnya kalau apa ya istilahnya numpak beli tiket pesawat atau sepur itu kan on the spot gitu ya. Spot bisa. Langsung pesen bisa ya. Tapi di jam-jam yang memang jam-jam yang luang itu ya. Iya. Kalau saya pikir kalau yang jam reguler atau prime time udah Wah, udah penuh, Udah Pak. penuh ya? Betul. Apalagi menginjak di weekend. Hmm. Prime time tuh pasti seringnya penuh banget. Oh. Makanya dulu ada yang pemain tuh tanya ke saya, Mas, saya tuh pengen main lo ya di jam malam itu, tapi di Sabtu. Tapi kenapa selalu penuh, Mas ya? Siapa yang salah, Mas? Lalu jauh-jauh hari udah pesen nih. karena menarik lapangannya kan. Terus kalau untuk biayanya Mas, berapa ini sewanya 1 jam berapa? Ini kalau menginjak waktu berantem ya, jam Iya. sekarang tuh jam 7. Jam 7 tuh menginjak per jam itu 625. 1 jam 625 di prime time padahal. Iya. Loh, ini kan prime time ya Mas? Iya. Dan ini hampir weekend. Iya. Ini sudah masuk weekend belum nih? Belum ya? Belum. Ya. Ya. Terus. Nah, kalau udah menginjak ke jam 8 ke atas itu berubah ke 675, Pak. 675 naik cuma 80.000. 50.000. Udah lampunya udah sangat terang banget. terang banget. Jadi bagi para pemain ya, atau konsumen yang main di sini dan membawa Nggak usah khawatir ya. Spotnya bagus banget tuh. Ya. Terus habis itu setelah jam 8 naik lagi. Enggak, Pak. Enggak, Terus tuh di jam itu mah turun harga. di jam 9. Jam 10 malam. Jam 10 malam udah mulai turun. Paling murah itu jam berapa, Mas? Pagi, Pak. Jam 5 pagi Jam 5 pagi sampai jam 1 siang. jam 1 siang. Oh, berarti nek misalnya jam 7 itu masih harga murah termasuk ya. Ya, murah, Pak sih. Itu kalau weekdays. Ya, Kalau jam 7 pagi itu jam berapa? di angka 225 225 per jam, Pak. pagi ya? Pagi itu. Wah, itu mainnya jam sak mono wae. Bisa, Ya, bisa. Itu hitungannya jam prime time 600 ya murah. Murah. Murah banget. Dengan lapangan standar FIFA loh. Ya, Ya. Bagus. Tapi kalau misalnya masih jam 7 pagi di hari-hari weekdays, misalnya hari-hari biasa itu juga berapa? 250. Oh, Ya masih murah. masih itu. murah. murah. Masih sangat murah. Bepong siapa main sini Pong? Oh, Pagi, oke, jam boleh. Nah, biasanya kan kita masuk kantor jam 9 gitu kan. Nah, jam Jam 7 6 main main dulu. Bisa, Jam 6 main dulu gitu bisa. Sehat. Tapi nek kopong ya dong tangi. Wes, aku ke. Di Kuala Liputan Aku bisa. Kowe nek ora iso tangi tuh kok wis rong pas. Ken tangi dhewe. Terus seru mana? Ya terus Mas, terus kalau ini kan tadi weekdays. Ya. Terus kalau weekend kan pasti beda. beda. Jadi selisih harga itu Pak 1.000. 100.000. Kalau yang nggak prime time, Ya. biasanya misalnya jam 7 pagi kalau weekdays, kalau weekend berarti kan 250 ditambah 100.000, 350. Ya. Nah kalau yang weekend yang paling tinggi itu harganya berapa? Yang prime time? Itu di hari Minggu, Pak. Sabtu. Hari Minggu ya? Itu di jam 7 malam, sampai ke atas tuh udah nyampe 725. 725. Iya. Berarti nggak sampai 1 juta Mas? Nggak sampai, Pak. Nggak sampai 1 juta tuh. Nggak sampai. Di tempat
di sebelah mana itu ada yang Sampai, iya. 1.200.000 kan? Iya. Kita terakhir main kemarin tuh. Iya. Iya kan? Iya. 1.200.000 itu. Kan kita pemain sini penuh. Gimana? Pemain sini penuh. Mau main sini penuh, Penuh, ya. terus kita pindah sana. Oh. Itu 1 jam 1 juta waktu iya. itu. Satu jam 1 juta Pak. Berapa itu? 1 jam ya waktu itu. Iya kalau nggak salah. Karena jam prime time. Jam prime time Iya, waktu itu. Heeh. Terus ada lagi yang di sebelah barat itu ya di atas 800-an kalau nggak salah. Iya. Nah, oh berarti ini 650 Iya. time. Termasuk murah. Iya. Masuk murah. 1 jam kan? Iya, Full. 1 jam. Biasanya kita main 2 jam, Mas. 2 jam. Iya, karena 1 jam itu nanti kopong itu nggak kumanan gitu. Iya, Mas. nggak puas Mas. Nggih, Mas. Bukan nggak puas, nggak kumanan gitu. Nggak kumanan. Ya untul bawang. Kalau Iya, untuk kompetisi Lambang kota. udah negara apa aja Mas levelnya di sini? Kita di sini sudah ditetalin dengan turnamen. Turnamen ya, turnamen. Pertama tuh di bulan April ya, itu turnamen Mangkubumi. Hmm. Oh. Bumi Cup. Lalu di bulan Agustus kita ada 2 turnamen tuh yang berdampingan ya. Itu Piala Kemerdekaan sama Piala Merah Putih khusus hotel. Khusus hotel. Iya. Oh, untuk eksekutif gitu. Iya. Karena kita juga itu Pak, mengakomodir lah bagi pemain hotel tuh. Siapa yang Mas ada terutama di sini? Iya senang tak buatkan. Kalau ini mengenal model membership nggak, Mas? Kalau membership kita belum Pak. Belum ya? Belum, Mas. Oh. Karena sudah banyak yang Menanyakan ini ya, iya memang ada beberapa orang tuh tanya ke saya, Mas saya tuh kok member di sini gitu. Hmm. Tapi memang saya tanya langsung ke manajemen, memang Belum. bisa. Oh, belum bisa. Ya, kalau member kan lumayan ya, Pak. Iya. Jadi member di sini. Mungkin itu lebih murah Pak. Iya. Ya. Tapi kan kita teratur main di sini ya, Pak. Iya. Dan kita sudah pasti dapat jadwal gitu. Oh gitu Pak. Iya. Asik, Ya Pak. kalau misalnya apa ya, sudah pasti dapat jadwal, ya maksudnya kita jadi member nih 1 tahun gitu Iya, kan. iya, iya. Kita jadi biasanya dapat jadwal terus di sini. Iya. Nah kalau bayarnya kan biasanya main nggak main ya bayar gitu Iya. kan. Karena udah member, udah blocking kan, gitu. Oh iya Pak, satu lagi ya. Mm-mm. Jadi di JC ini untuk reservasi lapangan kita tuh menggunakan aplikasi. Jadi lebih convert bagi pemain. Nggak ada istilahnya waktu dia booking lapangan dengan hanya 50%, terus tahu di belakang ada yang mau booking full, terus geser tuh nggak ada. Gitu. Oh ada. Jadi kita Sudah kekunci karena ya. Kunci. Aplikasinya apa, Mas? GoSport Indonesia. Ini bisa di-download di Bisa Play di Store. Play Store, bisa App Store juga bisa. Oh. Go Sport, Mas. Iya, GoSport. Go Sport. Go Sport. Nah, iki ngono kan iki. Nanti ya. Jadi Sport Indonesia. cara bookingnya gampang. Yes. Ya, Sangat mudah. Sangat mudah. Dan suatu misal dari pemain tuh, aduh Mas aku ribet, boleh datang ke sini, saya bantu juga bisa. Oh, offline juga oke, online juga oke. Oke. Dan sudah pakai aplikasi gitu kan. Menarik ini Menarik. teman-teman. Terus apa lagi Mas yang menarik dari ini Mas? Di sini dari gini, lapangan di sini memang utama untuk lapangan besok ada banyak. Cuman pada aktualnya dulu waktu ada turnamen dari salah satu di tempat luar itu sempat dibuat untuk pengajian juga di sini. Oh, oke. Benar itu ada. Berarti booking lapangan hanya pengajian. Dipikirnya kayak alun-alun ya, Bang ya. Alun-alun itu kan pengajian yang alun-alun gitu, Bang. Salat Id bareng. Oh, sholat itu Jojo tahu, Mas. Kota sih belum sih. Oh, belum. Tapi kalau booking untuk sholat itu bisa ya? Bisa. Wah, itu menarik karena ini kan di tengah kota. Iya. Iya, dengan kota. Unik berarti. Dan ini Aksesnya tidak gampang. dilarang karena kan bisa merusak rumput ini, Mas. Enggak ya? Begini Pak, di sini tuh penting gitu. Satu, pakai alas. Oh, pakai alas. Dan satu jangan sampai ada yang berbau logam lah di sini. Oh. Kayak lancep itu jangan sampai. Oh iya iya. Utama tuh, pemain itu jangan sampai merokok di jalan. Rokok. Ah, bahaya ini. Itu sangat bahaya. Pak. Iya. Ya, luar biasa berarti. Oh, kan untuk udut. Iya. Terus kademen ora udut barang. Ada tribunnya juga ya, Mas ya? Oh, Ada. iya, Tribun. Ada tribun. Ada tribunnya. Ada. Itu tribun ada di Lepas Selatan Mas. Watt berapa penonton tuh Mas? Itu kira muat 80 sampai 100 penonton. Oh. Kalau ini standar FIFA, berarti
idealnya untuk yang main satu tim ini berapa? 8 ya Mas ya? Kalau Swiss dari Resto ya, 7 lawan 7 Pak. 7 lawan 7. Kebanyakan di sini pada mainnya formasi 8. 8. Iya, karena ini cukup lebar. Iya. Kalau 7 lawan 7 itu Ngos-ngosan Pak. ya ngos-ngosan. Tapi memang FIFA ini kan sedang mengembangkan sepak bola, terutama untuk pembinaan ya. Itu 8 kali 8. Jadi 8 pemain dan 8 pemain. Ini biasanya untuk kelompok umur memang kan. Nah ini yang memang lagi dikembangkan FIFA. Dan ini menarik karena kan lapangan ini standar FIFA, jadi mungkin ini juga bisa mendorong apa ya namanya perkembangan sepak bola usia dini di Jogja dan sekitarnya. Tadi yang menarik gitu. Dan terus lampunya ini juga sudah standar juga ya Mas ya. Jadi kita nggak usah khawatir Wong, kayak kemarin kita main bola lampunya tier-tier balai abang, kiper salah nubruk, sirai konco nih ditubruk, dipikir bal. Kalau di sini nggak apa-apa. Menarik. Mas, saya mau nanya Mas, kelebihan dari rumput berstandar FIFA dengan rumput umumnya itu apa Mas? Begini, kalau yang saya pernah lihat ya, di Ya. lapangan tempat remi itu tekstur untuk apa rubbernya itu kan Ya. kelihatan banget tuh. Ya. Cuman dulu waktu pembangunan cuma saya lihat tuh untuk lapangan rubber tuh nggak begitu banyak sih. Jadi tetap daya pantul bola tuh tetap terjaga. Terjaga, ya. Cuman memang kita nggak begitu masif ngasihnya tuh. Jadi tetap postur lapangan rumput hijau pun juga masih normal. Berarti memang pantulan bola ini juga diukur juga. Ya pasti lah. Dan ini kan pengalaman kemarin kita main di sini Mas, pas hujan lebat. Iya. Hujan dua Benar, tenang ya, itu. benar. Malam. Kok nggak banjir? Nah, begini Pak. Itu Pak kembali ke dulu waktu pembangunan. Ah, Karena tenaga yang kita pakai itu adalah tenaga yang udah ahlinya ya. Ahlinya waktu membuat lapangan bola yang skala nasional, dia udah mengukur dari pembuatan drainasenya, lalu lapisan atasnya seperti apa, dan itu udah diukur Pak sama tenaganya. Jadi berarti drainasenya ini juga sudah Sudah. luar biasa ya pengerjaannya. Makanya waktu itu saya heran, hujannya terus Mas. Iya, tapi- Sampai saya lihat orang sekitar itu nggak kelihatan. Kayak terusnya itu kan. Pemenang delok kopong, delok kopong kayak upil cilik. Ya tapi seheranya nggak ada genangan gitu kan. Kita main di lapangan selatan ya, Pak? Selatan, iya. Lapangan selatan itu. Tapi luar biasa, jos lapangannya. Terima kasih. Mas, nyuwun sewu kalau boleh tahu untuk JSC Mini Soccer ini mempunyai visi misi apa Mas? Begini, memang visi misinya tuh begitu. JC itu kedepannya pengen jadi sarana sportainment bagi konsumen. Jadi apapun yang diinginkan sama konsumen atau penikmat soccer di suatu daerah punya seperti A, B, C, ya kita biasa untuk diadakan di sini. Ya. Jadi apa yang oleh mereka ya kita berusaha untuk menghapus dia. Karena makanya setiap pemain untuk main besar perhatian Mas, kira apa yang kurang nih? Tolong kasih tahu saya. Jadi itu sebagai kerjaan yang berbangun ke saya. Biar JC itu maju terus tuh loh. Ya. Gitu. Luar biasa. Nah, nanti ke depan kan ini kan dua lapangan ini kan udah berjalan dan rutin ya Mas ya, dan sudah ada mempunyai pelanggan ya. Ya. Nah, apakah nanti ke depan akan ada tambahan lapangan lagi atau gimana? Oh begini. Kalau bahas soal lapangan ya. Nah. Sekarang ini kita lagi membuat lapangan besar. Oke. Lapangan besar, tapi yang paling penting itu dengan menggunakan rumput sintetis. Dan itu juga sama-sama impor dari Villa. Oke. Nanti itu akan kita bahas Mas ya nanti ya. Iya. Depan ya. Minggu depan kita bahas khusus lapangan besar. Besar sintetis. Nah, sekali nanti kita akan kesini lagi. Kalau teman-teman mau nonton boleh. Boleh. Silakan. Kalau mau Ngopi. ketemu kopong boleh. Boleh. Silakan. Tapi jangan kaget bentukannya ya kaya ngono. Nah. Jangan berekspektasi terhadap kopong yang berlebihan gitu kan. Nanti stres dewe. Takutnya wis ora gelem ngomong gitu kan. Jadi ya yang secukupnya aja kalau mengidolakan kopong. Lah aktor loh aku. Iya paham aku. Rasa sombong. Sombong.
Itu ngono tok iso. Waduh. Ngono ya. Kuwi ajarane sapa? Kowe ngajimu salah. Ngajimu ning isor wit asem kuwi mesti. Lah wis elek ra sombong apa le tunggulke, Pak? Oh iya. Wis elek sombong bodoh. Cuma penting sombongnya sih. Ya, sombong itu memang menangan, Bang. Ora apa-apa, Bang. Sip, gitu. Apalagi Mas, ini, misalnya ada yang pengen ngajuin ngadain turnamen gitu ya, turnamen dalam jangka waktu panjang gitu kan. Iya. Itu apakah biayanya sama atau gimana tuh Mas? Biasanya. Biar kalau khusus lapangan Ya, sama. Seharian itu dia ngambil waktu Kalau seharian. lapangan mungkin sama. Oh, Pak. sama. Cuman nanti kalau dari pihak IO butuh bantuan ya kita pasti Pak. Oh, gitu. Nah, kemarin itu juga aku ikut turnamen di sini, tempat ini yang bikin kita podcast ini juga bisa buat prasmanan gitu. Bisa, bisa, gitu. Iya Pak, waktu itu ada. kowe kok pikirannya mangan wae. Oke Pak, ini maksudnya kan aku kan pengalaman di. Iya, tapi kan rasa diceritake prasmanane Ya, maksudnya kan itu. multi Multi sarana. Ya sini pasti iya. kualitasnya juga internasional. Mosok ora disediain tempat kono. Nah itu jadi Ya. tak skala besar, terus nanti ada makan-makan, masak-masak bareng sing untuk turnamen ini, tempat ini juga bisa ya Pak ya? Bisa. Lah wong nggo pengajian iso kok wingi kok. Elok itu berarti luar biasa. Terus apa lagi? Apa lagi Mas? Mungkin lagi ya. Iya. Monggo silakan mumpung di sini Mas. Mumpung silakan mau ngomong apa tentang kafe sama Mas ya? Bunga sama ya? Apa? Kafe makannya atau apa gitu, ada khas makan. Oh, menunya? minuman apa? Kalau kafe ya mungkin hampir sama sih. Apa ya? Es teh enak, Bah. Iya. Aku pesen tadi di sini. Seger ya. Seger. Kan saya putihnya segar Pak, air putihnya. Air putih ya? Iya, enak air putihnya. Oh, kopong aja ngombe air putih biar kopong ora iso bedake biasanya ngombene banyu udan. Oke. Oh, tempatnya nyaman, kamar mandinya bersih. Bersih. Bersih kamar mandinya. Sapi bersih. Karena begini Mas, untuk sarana itu memang kita membuat check sheet buat karyawan. Jadi Iya. yang kita ingin itu setiap hari itu ada semacam servis pembersihan. Oh, gitu. Ya itu baik di musola maupun di rumah dia semua harus sama. Sama semuanya. Standarnya berarti memang sudah distandarisasi Ya. seperti itu ya. Oke. Lah ya biasanya kita main bola kan terus mandi kan. Iya, Mulai ngomah wis seger karek turu. Ya. Gitu. Kowe yo adus, Bang. Atus. Oh, adus kucing. Mandi kucing. Mandi bebek. Mandi bebek. Iya luar biasa. Terus apa lagi, Pak? Apa nih? Tantangannya apa nih Mas dalam mengelola Lapangan ini Mini soccer, sebenarnya. Mas. Untuk tantangan ya, kalau membahas tantangan kita nggak bisa menolak adanya kondisi semacam hujan. Iya. Ya kan? Jadi ada beberapa momen itu pemain tuh, wah Mas, aku main ke pas hujan ya. Nah, kalau hujan kita nggak bisa melawan. Ya itu force mayor. Iya. Terus untuk perawatan rumputnya ini gimana, Mas? Mungkin kalau untuk maintenance lapangan, kita selalu untuk mengedepankan satu kenyamanan dari konsumen. Contoh nih, setiap pemain selesai main, petugas lapangan harus masuk lapangan untuk clearing semua sampah. Jadi kondisi after main itu harus bersih dari segala benda asing, nggak ada dalam. Lalu untuk di sisi tepi itu kan kita ada besi ya, kita akan lapisi dengan busa, yang mana mungkin waktu pemain lagi lari pas kenceng-kenceng Benturan gitu ya, Iya. menghindari Nah, impact ya. itu biar pas berarti tuh dia nggak ngerasa cedera itu loh Pak. Iya, luar biasa. Jadi terus untuk maintenance yang kayak semacam gawang ya kita harus cek selama sehari itu. Oke. Gawang gimana jaringannya, aman nggak jaringannya ya? Lalu besinya apakah aman lagi nggak besinya? Kalau nggak aman ya kita langsung eksekusi Pak. Oh, berarti memang Satu juga gitu ya, luar biasa berarti. Oke. Siapa lagi, Pak? Mas kalau di sini misal kalau ada nih teman-teman yang mau main di sini terus lupa bawa fotografer. Nah, di sini itu menyediakan enggak sih? Apa sih ya misal yang fasilitas-fasilitas lain? begini kalau soal fotografer memang kita nggak include dengan lapangan ya.
Oh, ada cas sendiri. Iya, tapi kita punya rekanan nih. Oh, Yang mana- menyediakan. Yang mana itu bisa dihubungkan. Oh, iya. Terus biasanya kan ada kalau kita nyewa di sini fasilitasnya apa Mas? Apa di bola sudah ada di sini apa kita bawa sendiri? Kalau bulan kita udah ikut Pak. Udah Ikut ya? Sudah. Berarti bolanya berapa? Dapat dua. Minum bawa sendiri. Ya. Oh, terus persewaan sepatu. Kita juga Pak sediakan persewaan sepatu, rompi, juga jersey juga juga ada. glove Pak, sarung tangan kiper. Oh, sarung tangan Tersediaan, kiper Pak. ada. Oh, iya. Berarti komplit ya, Iya. nggak usah pakai Sarung tangan las. sarung tangan las apa sarung tangan motor. Dulu ada kiper kita yang pakai sarung tangan motor itu gara-gara Oh, gitu. ya pakai sarung tangan itu nggak bisa merucut gitu. Tahu nggak tinju barang? Wih nemen ya wih Sarno itu kopong iso sarape kena iki. Masih sering main beberapa lapangan itu kayak keluar hitam-hitamnya itu loh. Yang upper itu. Apa? Itu keluar itu. Itu berarti gimana? Standar hal seperti itu. Begini. Kalau yang namanya rubber tuh kalau udah misalkan nih pemain lari, Iya. terus itu ada getaran, pasti dia keangkat. Oh gitu. Tapi itu untuk safety kok. Iya, Itu safety, safety ya. sebenarnya. Karena ketika bola mantul ke rumput, biar itu mantul itu sempurna, harus ada rubber. Justru karena lapangan nggak ada rubber itu bahaya. Bahaya. Karena Rampung, pemain kurang bisa rampung. terkilir. Iya. Nah, ini memang untuk safety-nya standarnya memang harus ada rubbernya. Nah, kadang itu kan kaya kopong yang desa lapangan maine ning sawah iki dikira anyel to lebon ireng-ireng iku Bang. Tapi itu justru malah untuk safety-mu, ya, untuk keselamatanmu. Itu memang disyaratkan seperti itu. Oh lagi dong iki. Ayah kowe ora tau sinau. Desa barang. Nggak usah ngaku. Dengan Wong-wong permainan itu intens paham. seperti ini Mas kan sering dipakai ya. Ya. Padat ini tahan berapa lama nih Mas? Untuk FIFA ini? Ketan 10 tahun Bang. 10 tahun ya. Wah, Ampuh. iya. Tapi kan ini baru, maksudnya Iya, lapangan baru. Dan ini kan dari kontur lapangannya kan sudah terjaga, maksudnya nggak ada yang gerunjal, nggak ada yang Iya. semuanya datar semua. Iya. Jadi kita kalau lari pun juga enak gitu. Enak. Nggak perlu takut kepadu gitu Iya. kan, kerungkep gitu Bang, ya. Kan bahaya gitu kan. Sebenarnya loro ini ora loro Bang, isin nih. Iya, makanya. Pemenangnya adu bal-bal ini kan kecero-keceroan di sini kan. Orang ngarah menang, ngarah ngecerohi koncone gitu. Iya. Penderitaan teman adalah kebahagiaan kita ya, Pak. Iya. Nek bal-balan. Iya. Iya. Itu. Nah itu Pak, makanya kenapa rumputnya tidak sangat mulus dan halus itu karena saking bagusnya tenaga itu, Ya. saking ahlinya, saking juga bagus itu. Makanya waktu pembantu juga banyak banget perhitungannya. Setelah pembuatan drainase, terus pengukuran tinggi lapangan, dasarnya seperti apa, itu semua masuk ke perhitungan dari beliau semua. Nah, sangat berterima kasih sama yang bangun di sini sangat luar biasa pokoknya. Terima kasih banget. Parkirnya juga Luas. oke ya. Luas, ya. Maksudnya kita juga nggak kesulitan mau parkir di mana itu Iya. nggak kesulitan. Maksudnya ini termasuk luas sekali sih. Iya. Parkirnya oke, mobil juga oke, motor oke, gerobakmu iso Bang. Iso. Parkir yang kene gitu kan. Jangan khawatir gitu. Untuk lapangan besar, nantinya itu lapangan akan bernama JC Soccer Field. Oh. Standar FIFA nggak Mas? Sangat standar FIFA. Dan ukurannya itu panjang 110, Oh iya. lebar 68. Dan besok itu juga akan dikelilingi oleh tribun. Tribunnya semua sisi lapangan apa sebagian? Yang saya ketahui itu di sisi Timur samping, Satu samping. sisi ya. Sisi. Iya. cuman nanti Pak mungkin ya nanti akan pilih sama dengan yang soccernya mungkin itu di lighting lampu. Lampunya ya. Karena nanti kita mungkin akan beroperasi juga 24 jam juga. Oh, 24 jam. Jadi bisa buat latihan, bisa buat kompetisi Mas ya. Bisa. Turnamen ya. Iya. Iya. Mau misalkan dari tim luar mau Iya. ada TC juga Oh, bisa. bisa. Bisa di sini. Lama-lama nanti ada penginapannya Mas ini. Oh, mungkin bisa jadi. Nah, iya, kan sekalian Iya. one stop sport entertainment ya kan. Jadi training campnya langsung sini. Siap. Baru dapat ide ya Mas ya. Iya, Nah, nanti saya bagi-bagi ya. Ide itu mahal. Tapi bisa kok, maksudnya
ini kan lahannya masih luas Iya, gitu iya. kan. Jadi biasanya tim itu kan ngecamp gitu loh. Iya. Jadi nggak usah kemana-mana juga. Pemain-pemain juga gampang dipantau gitu loh. Iya. Nggak perlu kita pusing-pusing mantau pemain jalan-jalan kemana itu karena sudah di situ. Dan ini menarik karena biasanya kalau ada fasilitas seperti itu nggak cuma tim aja yang training camp di sini, Iya. tapi juga misalnya kalau ada pelatihan wasit, Iya, bisa. kursus wasit, kursus pelatih, lisensi itu biasanya juga mereka butuh penginapan sama lapangan. Jangan sampai nginep di luar mas, tampung sini mas, gitu. Masukan. Iya, ide itu mahal. Apalagi Jogja kan di salah satu tempat destinasi pramusim tim-tim. Ya, banyak Ya, yang TC mas. banyak TC di sini mas. Ya, jadi mungkin hampir semua tim pernah TC di Jogja. Sudah menarik. Liga 1, Liga 2 banyak. Dan biasanya lapangannya mereka jauh-jauh. Oh iya. Pakem Binangun, Ya. terus mana apa? YIS, Yes. Yes itu, terus Purwo. Purwo, Binangun, Kaliurang. jauh-jauh. Kota Mas. malah belum ada, Di Mas. kota ini malah belum ada malah. Kalau ini nanti ada di belakang itu luar biasa. Saya pikir ini satu keunggulan dari sisi lokasi ya, kalau di sini. Aksesnya mudah kok. Bis biasanya mereka kan pakai bis langsung Bis bisa masuk, masuk iya. belum gitu kan. Nah biasanya nih lapangan mini soccer liane kan bis titip kendalan ya bang. Nah pemainnya Macet, laku gitu loh. Luar biasa. Kita tunggu ini mas. Tapi proses pembangunannya kapan kira-kira untuk lawan? udah jalan, Pak. Oh udah jalan ini. Makanya nanti mungkin ya sekitar spill dikit Pak. Mungkin nanti di akhir Desember udah jadi ya Pak. Akhir Desember sudah jadi. Ini sudah Oktober. Ya. Berarti November, Desember jadi. Udah lama lagi lah Pak. Nanti undang-undang kita waktu grand Oh, opening siap, mas. Ya, biar nanti kita dolan-dolan ke sini juga. Tetap bayar Bang. tenang aja, Pak. Aduh bayar gitu loh. Kita nyewa di sini ya bayar Yes. kemari. Ya Bang ya. Iya Pak. Gitu. Ini kita ngomongin fasilitas ini, kita nggak tahu alamat pasnya di mana mas. Alamat kita mau alamatnya. Gunung Alon Oh, gitu dari alamatnya orang Utara, selatan, timur, barat nih mana mas? Anjir-anjir biar pemirsa tahu. Ini situ di Jalan Wonocatur, Jalan Raya Janti, Kelurahan Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Bantul. Tapi ini sebenarnya bukan Bantul ya, masih masuk kota Kota juga ya. sebenarnya. Oh, Secara psikologis iya. ya. Nah, secara administratif masuk Bantul. Tapi sebenarnya kalau kedekatan yang masuk kota ini sebenarnya. Ya. Di Google Map ada. Ada Pak. Oh, gampang Ada. cari Google Map. Tulisannya juga JSC Mini Soccer. Yap. Nah, tinggal diketik aja di Google JSC Map, Mini Soccer. langsung ketemu. Tempatnya enak, dari pusat kota cepat ya Mas. Betul. Dari luar kota juga cepat karena dekat ring road ya. Iya. Dekat ring road selatan, dekat Blok O kalau nggak Iya. salah. Oke. Dekat Perpusda. Ya, Sudah. di depan Jadi saya juga. Ya, dekat TSC. CC dan di depan ini ada hotel. Kalau misalnya di sini belum siap penginapan, lalu kalau main ya bisa di sini, bisa nginep di sini. Ya, Yap. oke. Kita mau nanya lagi satu lagi nih. Ini nanya ini lampunya terang banget berapa watt ini mas? Ini lampunya kalau tidak satu 300 watt. Wow, terang ya. Ini ada Ada berapa lampu nih mas? 12 12 lampu. per lapangan. Luar biasa. Biasa. 300 watt kalikan 12. Jadi mau main malam, tengah malam ya tetap terang. Terang. Aman pokoknya. Ya kayak awak-awak dhewe ora usah dadak muringis ya kok. Wis ketok. Iya. Oke, sebelum kita closing kita mau pengundian dulu ya. Jadi beberapa pertandingan PSS Sleman, 3 pertandingan lawan mana Pak? Persep Palu, Persepal, Kudus, terakhir lawan Kendal. Itu yang benar kita Udi. kumpulin dari tahun di hadiahnya jersey PSS Sleman. Oi, Itu dari Raga Jogja. Luar biasa. Jersey ori. Jadi ya di sini uncal ke kene. Uncal ke. Wis nunggu Ini wae. udah nganter nih. Iya. Rasa teko-teko. Bisa dilihatin, Bah, biar bener-bener jersinya. Asli ya. Asli. Ori. Masih ada ininya. Masih ada, belum pernah dipakai. Dan nanti Ya. akan diundi langsung oleh Pak Nanto. Sportlet.
Terus undinya gimana caranya? Ini yang menang satu ya? Satu, Pak. Ya, oke. Ya. Oke. Kita undi. Ya, masuk lagi. Masuk lagi. Orang sate kok jenenge. Oke. Oke, ini waktunya kita undi. Ya. Nah, disaksikan oleh pengelola JSC. Oh, Merem Ini aku. poker. Merem. Sembuh. Iya, Pak. Nah, Silakan. Kopong ya, Kopong. Mas ini Mas. Ayo Mas. Ayo, Buka, Mas. Nah. Dibaca Mas yang Nah, agak ini dekat. tidak ada KKN ya. Ya. apa boy? Atas nama Atas nama Dekat Mas. atas nama @nuha_21. Ya. underscore 21. Ditunjukin, Pak. Tunjukin. Tunjukin. Iya. Nanti Buat yang nama yang Kita hubungi nanti. @nuha21. kita hubungi. Wah, silakan. Wah, elokan udah. @nuha21. Berhak mendapatkan jersey PSS Sleman. Sleman tenang Jersey King Sleman. Oke. Dia jawabnya PSS 3, Puting Beliung 1. Ya. Kendal kowe. Udah. Oke. Tornado ya. Ya. Oh. Nanti Oke. ditunggu apakah kita kirim ya. Ya. Jersinya santai saja. Ya. Oke. Oh, anginnya kenceng. Anginnya kencang di sini. Oke. Jadi sebelum saya closing, ini saya mau nanya dulu prediksi besok gimana lawan Semarang. Ya nek aku ya ora bukan yang ngremehke apa piye ya ning mbok karo meremen menang PSS. Berapa? Ya minimal 3-0. Oh, 3-0. 3-0 Ananto? minimal. Ya saya nggak berani memprediksi, Wah. tapi di atas kertas PSS pasti Harus bisa ambil menang, poin ya. penuh. Itu saja. Oke. Mas, prediksi Mas? Kalau saya mungkin tidak sama bawahnya. Saya Iya. juga nggak mau mesin lebih-lebih. Iya. Pakai itu aja di atas kertas. PSS menang. Weh, PSS banyak pendukungnya. Ya, itu Oke. oke, itu tadi obrolan kita ya soal PS Sleman. Ya, kita berharap sih PS Sleman selalu on the track ya, bisa 3 poin demi Yes. mengamankan tiket untuk langsung promosi ke Liga 1. Oh iya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ini bingung mau main bola kemana, olahraga kemana, langsung aja datang ke JSC Mini Soccer. Mini Soccer. Buka 24 jam. Yes, Jadi tempatnya pada malam-malam gabut, mendingan kumpul nih teman-teman main di JSC Mini Soccer. Loh, karena mini soccer ini juga bisa menghalangi kenakalan remaja. Ah, Mas. iya. Nah, Mengurangi kelitih. Nah, Ini harusnya jadi konten pemerintah ini. Mengurangi kelitih main di JSC Mini Soccer. JSC Mini Soccer tempatnya strategis, resik, ayem, jos. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Thank you Mas. Mas matur nuwun, Pak Yumi. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no laws, just sky and me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.